Hai teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sistem pasar bebas dalam perspektif ekonomi politik internasional. Pembentukan WTO 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. Sejak disepakati pembentukan WTO dalam pertemuan di Marrakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994, perdagangan internasional mempunyai implikasi yaitu positif dan negatif. Implikasi tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara akan dilakukan dengan aturan yang lebih jelas, serta dijamin oleh organisasi internasional yang mempunyai wewenang regulatif. Yang kedua, pasar domestik negara berkembang. Negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia, ditekan untuk membuka pasar domestiknya bagi kekuatan negara-negara industri yang telah maju. Contohnya, negara berkembang yang kesulitan mendapatkan akses pasar ke negara-negara maju, yaitu negara Indonesia. Akses industri tekstil dan garmen Indonesia di Amerika Serikat. Dari implikasi tersebut, sebenarnya sistem pasar bebas merupakan suatu paradoks kepentingan yaitu nasional dan internasional. Perspektif liberal dalam ekonomi politik internasional. Asumsi dasar dari perspektif liberal adalah bahwa untuk mengingatkan kekayaan nasional individu dibiarkan berjalan secara bebas dan tidak dibatasi dalam ekonomi domestik dan internasional. Kaum liberal yakin bahwa hubungan ekonomi internasional bersifat harmonis dan menguntungkan bagi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam sistem ini, semua orang, baik yang kuat maupun yang lemah, harus berkompetisi secara bebas. Pertimbangan keunggulan komparatif dijadikan dasar bagi semua produk dalam perdagangan internasional. Untuk itu, setiap negara harus meningkatkan efisiensi dan kualitas produk bila ingin memenangkan persaingan dagang antar negara. Kaum liberal yakin bahwa spesialisasi produksi secara internasional akan menghasilkan produk dengan efisiensi yang tinggi. Menurut perspektif liberal, peranan negara seharusnya terbatas. Peranan yang utama ada pada individu atau swasta yang senantiasa berperilaku secara rasional. Investasi pemerintah yang besar dalam ekonomi justru akan membatasi pasar dan secara potensial tidak menguntungkan bagi perdagangan internasional. Persoalan lainnya adalah mengapa sistem pasar bebas itu muncul? Karena adanya perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi. Kemudian, adanya ketergantungan negara-negara pinggiran pada kapital asing dan semakin dominannya kekuasaan negara-negara pusat terhadap negara-negara pinggiran tersebut. Kesepakatan Putaran Uruguay. Putaran Uruguay adalah perundingan perdagangan multilateral dalam GATT yang dilancarkan sejak September 1986 dan terdapat 3 prinsip dan aturan dalam kerangka GATT. Pertama, bahwa hubungan perdagangan antar bangsa didasarkan prinsip resiprositas, artinya perlakuan timbal balik antar negara dengan mitra dagangnya. Yang kedua, prinsip perlakuan sama atau non-diskriminasi. Ketiga, prinsip transparansi, artinya perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara secara transparan dapat diketahui mitra dagangnya. Hasil kesepakatan Putaran Uruguay. Hasil perjanjian Putaran Uruguay dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Dan ada 3 hasil kajian, yaitu: pertama, kesepakatan Putaran Uruguay merupakan kesepakatan yang tidak balance karena manfaat dan kos terjadinya liberalisasi lebih dinikmati negara-negara industri yang sudah maju. Kedua, kesepakatan Putaran Uruguay terpaksa disetujui negara-negara berkembang karena mereka tidak mempunyai pilihan lain. Ketiga, sistem GATT atau WTO yang didasarkan hubungan timbal balik sebenarnya lebih cocok diterapkan dalam hubungan antara negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif sama. Kesepakatan Putaran Uruguay menunjukkan bahwa kepentingan politik negara-negara industri lebih mendominasi kepentingan ekonomi dan politik negara-negara berkembang. Berbagai isu-isu dimunculkan negara maju seperti standar buruh, kebijakan investasi, dan kebijakan persaingan. Analisa perekonomian Indonesia. Faktor yang menyebabkan
fluktuasi pada ekonomi Indonesia ada dua. Yang pertama, harga migas dan ekspor non-migas. Kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia. Tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam meningkatkan ekspor. Pertama, perkembangan dan hubungan ekonomi makin kurang menentu dengan persaingan tajam. Kedua, kemajuan teknologi yang berkembang di negara-negara maju memungkinkan produksi dilakukan secara efisien. Ketiga, timbulnya blok-blok perdagangan yang cenderung menimbulkan proteksionalisme di antara anggota blok perdagangan sehingga akan mempersempit peluang pasar. Ada beberapa faktor yang membuat industri Indonesia kedodoran. Yang pertama, karena adanya persaingan yang semakin ketat. Kedua, adanya tuduhan-tuduhan dari negara maju. Di pihak lain, putaran Uruguay menunjukkan bahwa negara-negara berkembang gagal dalam upaya mereka mendesak negara-negara maju untuk mempercepat liberalisasi di bidang yang menjadi kepentingan negara berkembang seperti Indonesia. Hai teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sistem pasar bebas dalam perspektif ekonomi politik internasional. Pembentukan WTO 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. Sejak disepakati pembentukan WTO dalam pertemuan di Marrakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994, perdagangan internasional mempunyai implikasi yaitu positif dan negatif. Implikasi tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara akan dilakukan dengan aturan yang lebih jelas, serta dijamin oleh organisasi internasional yang mempunyai wewenang regulatif. Yang kedua, pasar domestik negara berkembang. Negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia, ditekan untuk membuka pasar domestiknya bagi kekuatan negara-negara industri yang telah maju. Contohnya, negara berkembang yang kesulitan mendapatkan akses pasar ke negara-negara maju, yaitu negara Indonesia. Akses industri tekstil dan garmen Indonesia di Amerika Serikat. Dari implikasi tersebut, sebenarnya sistem pasar bebas merupakan suatu paradoks kepentingan yaitu nasional dan internasional. Perspektif liberal dalam ekonomi politik internasional. Asumsi dasar dari perspektif liberal adalah bahwa untuk mengingatkan kekayaan nasional individu dibiarkan berjalan secara bebas dan tidak dibatasi dalam ekonomi domestik dan internasional. Kaum liberal yakin bahwa hubungan ekonomi internasional bersifat harmonis dan menguntungkan bagi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam sistem ini, semua orang, baik yang kuat maupun yang lemah, harus berkompetisi secara bebas. Pertimbangan keunggulan komparatif dijadikan dasar bagi semua produk dalam perdagangan internasional. Untuk itu, setiap negara harus meningkatkan efisiensi dan kualitas produk bila ingin memenangkan persaingan dagang antar negara. Kaum liberal yakin bahwa spesialisasi produksi secara internasional akan menghasilkan produk dengan efisiensi yang tinggi. Menurut perspektif liberal, peranan negara seharusnya terbatas. Peranan yang utama ada pada individu atau swasta yang senantiasa berperilaku secara rasional. Investasi pemerintah yang besar dalam ekonomi justru akan membatasi pasar dan secara potensial tidak menguntungkan bagi perdagangan internasional. Persoalan lainnya adalah